Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharain amin. Al-haditsul rabi' asyara, hadis sing nomor 14. An Ibni Mas'udin saking sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Abdullah bin Mas'ud, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin, ora halal apa damu mri'in getahe wong muslimin sing muslim illa bi ikhtasalasin, kejaba kelawan salah sijine telu iki apa as-sayyibuz zani, wong wedok sing wis kawin sing zina, biasanya dimaknani rondo, wan nafsu bin nafsi, lan awa-awaan mateni awa-awaan, nafsu awak bin nafsi kelawan awak, watariku lan wong sing tinggal lidini marang agamane, al mufarik lil jamaati, kang misai lil jamaati marang jamaah. Wahu riwayatake Imam Bukhari ing hadis sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ya, jadi itu menghormati nyawa orang, artinya tidak boleh dialirkan darahnya, orang halal darahnya, itu artinya gak boleh dipateni. Coba as-sayyibuz zani, itu saja persyaratannya hampir sulit dilakukan. Orang-orang kadang-kadang mau melihat hukumannya kok berat sekali. Orang yang sudah kawin zina itu dirajam. Wah, itu kan sadis banget. Tapi untuk menetapkan, memvonis as-sayyib az-zani dirajam, itu persyaratannya berat. Harus ada saksi minimal 4 orang. 4 orang harus tahu persis semuanya tentang perilaku zinanya sayyib ini. Jadi itu tidak mungkin, kecuali kalau pelakunya ini memang ngedeng, ditonton ning pasar. Kalau tidak mungkin ada orang yang melihat 4 membuktikan semua persis 4 orangnya. Ada saksi, itu hampir tidak mungkin. Memang bangsa sing haknya Allah seperti zina ini, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mendorong supaya diserahkan ke Allah saja. Makanya pernah ada orang yang ngaku dia telah berbuat zina, Kanjeng Nabi itu menggiringnya agar tidak ngaku. Mungkin kamu cuma ngerangkul tok. Jadi tujuannya karena zina itu haknya Allah, biar tidak dihukum di dunia. Tapi yang matur Kanjeng Rasul itu memang ingin dihukum di dunia supaya di akhirat sudah tenang gitu. Kanjeng Nabi inginnya serahkan ke Allah saja, tidak usah dihukum di dunia. Menjagakno rahmat rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang boleh halal darahnya itu
kalau dia membunuh orang maka hukumannya dibunuh, qisas itu. Kalau keluarganya tidak mempunyai kebijaksanaan lain, misalnya tidak usah dibunuh, dia nebusi saja pakai duit misalnya, nafsu bin nafsu. Wa tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, sudah beragama tiba-tiba berbalik. Dan ini yang menentukan itu. Nah, ini kadang-kadang terus orang itu salah paham. Yang menentukan hukuman-hukuman ini adalah pemerintah. Ora karepe dhewe. Oh iki zina. Mau dirajam? Enggak. Itu namanya main hakim sendiri. Tidak ada. Dari dulu tidak ada main hakim sendiri. Yang memutuskan adalah imam. Sekarang imam itu adalah pemerintah. Pemerintah yang menentukan ini dihukum. Juga demikian pula at-tarik lidinihi ini. Yang biasa disebut murtad itu. Bukan lalu setiap orang bisa menghukum dia, tidak. Tapi ditetapkan oleh pemerintah. Al-hadisul khamis asyara, hadis sing nomor 15. An Abi Hurairah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah satuhune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Rasul, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, utawi sapaning wong ana kang ana yaman ana iku yu'minu percaya iman yaman billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yakul mongko supaya ngomong yaman khairan ing bagus, au liyasmut utawa supaya mingkem meneng ae ya man. Wa man utahe sapane wong kana kang ana yaman ana iku yukminu percaya billahi kelawan yaman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim mongko supaya mulyakna yaman jarahu ing tanggane man. Wa man utahe sapane wong kana kang ana yaman ana iku yukminu iman yaman billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir, fal yukrim dhaifahu mongko supaya mulyakna ngurmati sapa wong dhaifahu ing tamune man. Rawahu riwayatake ing hadis Abu Hurairah iki sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Ajarane Islam kaya Nabi iku nek wong Islam iki konsekuen disiplin nglakoni ajaran-ajaran agama. Wah, tidak hanya kehidupan orang Islam saja yang baik, semua yang ada di lingkungannya baik semua. Saya pikir dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberitahukan oleh sahabat Abu Hurairah, sahabat dekat beliau. Nabi, kalau memang orang itu percaya betul kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, supaya orang itu kalau ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik, ya diam aja. Coba kalau orang yang tidak bisa ngomong itu menang, yang ngomongnya hanya baik-baik doang, nanti kan kehidupan di masyarakat itu enggak banyak masalah. Termasuk falyakul omongan ini sekarang ya falyaktub, termasuk nulis. Karena orang sekarang aku gak ngomong kok, aku mau nggawe status, aku mau wianan, aku mau nge-tweet, ini sama saja, sama dengan ngomong baik, nggak ngomong ya nggak usah nge-tweet, nggak usah twitteran, nggak usah bikin status kalau nggak bisa yang baik.
Loh itu kalau kamu iman kepada Allah dan hari akhir, kalau enggak ya enggak usah, ya enggak. Itu kan nek mbok balik mafhum mukhalafah iki wong sing geneman elek-elek iku ora pati percaya karo Gusti Allah. Ora percaya karo dina akhir. Nek ora ya ora pati ngrewes Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Rasul mendawuhkan siapa yang beriman tenan karo Gusti Allah dan hari akhir supaya kalau ngomong yang baik. Kalau enggak bisa ngomong baik, diam. Jadi dia enggak bisa ngomong baik, kok ngomong. Bejar. Kesimpulannya orang ini ngapain? Dia enggak bisa ngomong baik tapi ngomong. Enggak nulayani ajarannya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ataukah dia itu memang enggak iman karo Gusti Allah yang melihat dan mendengarkan apa saja yang diomongkan makhluknya, atau dia tidak percaya dengan hari akhir di mana semua tingkah laku manusia, ucapan, tindakan itu akan dihisab. Kanjeng Nabi apike ngene ngatur itu kan gampang. Kalau kita diem sebetulnya kalau lebih enak wong ora tau ora usah mangap. Iki wong ini kadang-kadang gatelen ora iso ngomong bareng ngomong. Enggak ngerti persoalannya bareng ngomong jadi kacau. Yang bikin kacau di dalam masyarakat itu kan itu orang yang enggak ngerti masalah ngomong. Terus ribut. Yang lain bingung. Ini Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang memang iman kepada Allah dan hari akhir supaya memuliakan tetangga. Kenapa? Karena tetangga ini orang paling dekat dengan kita. Dia pusat informasi. Kadang-kadang orang belum tahu kalau saudaranya sakit, tetangga sudah tahu. Yuk, kamu kok enggak tilik saudaramu di rumah sakit? Duh, masa sih sakit ya? Dari mana kamu tahu? Saya yang antar. Tetangga. Pusat informasi. Ada apa-apa tetangga. Kalau misalnya ada kesulitan kecil atau besar, siapa yang ditatap duluan? Tetangga. Misalnya ada tamu kehabisan gula, ya tetangga yang dimintai tolong. Yuk nilai gulanya itu yuk, no tamu gula kunten. Masa ada tamu habis gulanya lalu WA saudaranya di Jakarta. Tidak masuk akal semua. Dia pusat informasi, dia tatapan kalau kita minta tolong, dan dia yang paling duluan keplekian kalau kita itu masak, ambil goreng bareng sing wahing-wahing duluan dia. Saudara kita yang di lahir kampung tidak merasa sakit hidungnya, dia sudah wahang-wahing. Makanya sampai ada dawuh, kalau ada orang kaya dia kekenyangan, tetangganya kelaparan, dia mati langsung neraka. Dia mati keluargen, tanggane kaliran. Al-yukrim jara. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Muliakan tamu, menghormati tamu. Menghormati tamu tidak perlu harus mengada-adakan. Ya sak punyamu saja lah.
saya hanya punya teh, enggak punya gula, ya sudah. Kasih teh pahit tanpa gula, enggak apa-apa. Enggak ada teh, enggak ada gula, kasih air, ya air panas, kasih air. Jadi tidak usah ngada-ngada utang-utang lebang. Wong memuliakan tamu itu tidak harus suguh-suguh. Bisa juga dengan menemuinya dengan wajah yang berseri-seri, dengan pembicaraan yang enak-enak, itu bisa. Esok-esok ana tamu, ketoke durung sarapan. Kene dhewe ya gak durung sarapan. Mergo ora ana sing arep dienggo sarapan. Ya wis ngobrol ae sing enak-enak. Kang ya ini iki ngopi enak ya Kang. Oh iya. Ana gedang gorenge barang lho ya, enak ya. Iya. Gedang goreng. Sukun goreng ya enak. Sukun goreng iya enak. Jemblem ya. Enek rawone malah sip ya. Iya. Wis ngomong pakanan ae enak-enak. Iya sayangnya udah gak duwe duwe ya kan. Ngono iku wis ngormati tamu. Sing tak angen-angen itu ajaran-ajarannya Kanjeng Rasul yang seperti ini itu yang melekat sampai sekarang itu sampai menjadi budaya itu justru di desa. Mungkin karena dulu kiai-kiai itu memilih desa untuk tempat menyebarkan dakwahnya. Kenapa? Karena kiai itu menghindar, menjaga jarak dengan Belanda. Belanda tempatnya di kota, mereka menjauhi Belanda. Non kooperatif istilahnya, tidak mau bersama dengan Belanda. Jadi menjauh. Belanda biar situ, ngusak ngasek kutha enggak apa-apa. Kiai-kiai ngopeni desa. Bikin pesantren-pesantren itu juga tidak pakai model kota. Model kota itu pesantren dikasih nama. Darul Ulum, Darul Falah, Raudhatul Thalibin. Itu model kota. Ini kan ini kota aja. Nek desa ndak Lirboyo, Ploso, Sarang, Kajen, Krapyak, Bundet, Kempek, semuanya nama desanya kan tidak pakai. Kan belakangan aja itu niru kutha. Kalau sini memang kutha. Tengah kutha kene iki. Kecamatannya kecamatan kota. Jadi nek nganggo Raudhatul Thalibin barang ngono iku pantes ngono kutha. Al di desa itu enggak ada. Belakangan melok-melok kutha. Ada sampai sekarang kamu enggak tahu Tebu Ireng itu apa namanya? Nah, ada orang tahunya Tebu Ireng. Tebu Ireng nama desa. Tebu Ireng. Lirboyo itu apa? Hidayatul Muqtadiin itu madrasahnya yang ada di situ, bukan pondoknya. Madrasah Hidayatul Muqtadiin di desa itu. Maka kalau diperhatikan di desa-desa itu sudah menjadi budaya, ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh kiai-kiai berdaya itu sudah sampai membudaya. Membudaya itu artinya mbok takoki dalile wis ngerti. Dia melakukan apa yang sudah terbiasa dilakukan orang itu.
Misalnya hormat tamu. Itu enggak tahu ta. Kowe nek medaya ning gone desa tak lho Kang sampean kok masyaallah kabeh mbok tokno iki gedang kluthuk bijinya gede-gede bareng mbok tokno. Ya aku meh hormat sampean. Lho sampean apa ngerti dalil hadis Abu Hurairah? Iku apa iku ngono malah ngono kan. Nah, itu sudah budaya, tidak pakai dalil. Budaya. Jadi kalau dianalogkan dengan ilmu nahwu misalnya, itu orang sudah tidak tahu bednya apa. Tapi ada orang mengatakan Zaidun kok iman. Kok salah mesti ngono rek. Zaidun kok. Marartu bi Zaidan. Allah beten di alah rasah bet-betan ning kuping gak enak gitu. Di telinga ndak enak itu aja. Juga di desa itu orang tidak nyuguh tamu itu enggak enak. Sudah otomatis orang kiri kan hadis iki blas malah kadang-kadang ora ngerti iki kok. Itu sudah budaya. Iku tapi desa mbiyen. Kenapa? Karena sekarang desa sudah dijajah kota. Kayak TV. Omahe gedhek rawek ya tetep enek antenane ning kene. Dhuwure omahe. Gak dia apa-apa lah tapi mesti duwe TV. Itu penjajahan kota ning desa. Terus wong desa kepengin ning kutha, terus ada urbanisasi, terus ana istilah mudik. Itu semua itu gara-gara orang kota itu mau nyerbu ning gone desa. Sampai pekerjaan yang paling baik yaitu bertani ditinggalkan untuk jadi tukang batu ning kutha. Aslinya desa itu luar biasa. Mulane saya selalu marah kalau ada orang desa ke kota lalu mengkota-kotakan diri. Wong saya saja yang orang kota, kalau ke kota mendesa-desakan diri, ini orang desa gaya kota, jijiki. Wah, secara Inggris. Lu sampean ngerti kalau dia itu orang desa. Suruh copot sepatunya, aku tahu. Copot sepatunya kelihatan. Kalau pencitraan itu bisa saja. Orang desa mencitrakan diri sebagai orang kota. Tuku desi piro kan. Pakai baju piro, celana, pakai jin juga. Yang tampil di depan mau ditutupi itu yang kelihatan orang. Kaos kaki tidak pernah dipikirkan sama dia. Makanya kalau dicopot sepatunya kelihatan selera pilihannya itu. Kaos kaki ini lorek-lorek itu abang hijau, enggak karu-karuan ini selera desa gitu. Dia tidak ditutupi, lupa karena tidak kelihatan orang aja kok. Jadi wong wedok bareng kuwi delok nek tuku kotang utawa kawet tuh. Nek ini milah dhewe mesti pilihannya menurut selera ndekne. Padahal di luar wis kaya wong kota. Wah, nggo gincu bareng. Kotane wernane abang beranang. Itu saya makanya kalau kamu orang desa ke kota, desakan orang kota. Jangan kamu menjadi orang kota. Apa orang kota itu sama tetangganya mati aja nggak tahu. Bagaimana ikram seperti yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di desa itu dulu lagi, sekarang sudah dijajah kota gitu. Dulu itu neng desa ndak ada pagar rumah, ndak ada. Ya kayak neng omahku ndak ada pagar. Ndak membatasi orang. Kalau ana pagar ya meh mertamu wis kangelan kok.
Bagaimana mau memuliakan tamu? Mlebu lagi wis nek pagere isih digembok. Wis dodok-dodok isih ditakoki KTP bareng. Ning desa ora durung ditakoki wis dikeki wedang. Baru ditakoki, wedang metu. Ya saknane lah. Kadang-kadang aku ya kudu guyu tapi ya biyen nanti ini kepengin ngormat. Ana roti gedine karo jenenge ganjeril. Ganjel itu ganjele rel itu anu gede. Terus iku mau apa? Pisang kluthuk wijine pirang-pirang. Mangan dadi wangel kabeh. Tapi ditokno semua karena niat hormat. Sengaja tidak ada pagar. Biyen malah di depan itu dikasih apa namanya kendi di depan rumah. Dia ning kene barang meskipun kutha kan rada desa. Itu sumur itu separuh untuk orang jalan, separuh yang punya rumah. Sekarang ada sanyo barang itu terus dibuat kabeh. Biyen itu sumur itu timbonnya juga dua, yang satu di sini, yang satu di dalam. Dalam untuk yang punya rumah, di luar untuk yang lewat jalan, jangan-jangan kepanasan, ijik segala macam. Itu ajaran Kanjeng Rasul di desa, Mas. Di desa banyak orang diam, tidak banyak bicara, banyak kerja ya, berapa tidak kakean cangkem gitu. Malah maka orang kota menganggap orang desa itu bodoh-bodoh, mereka kok meneng. Kayak kebu kan meneng, gak akeh ngomong. Padahal itu tadi ditanamkan oleh Kiai falyakul khairan aw liyasmut. Enggak. Lah ono sing diomongno arep ngomong apa? Lah meneng ae. Ngene-ngene. Ngerokok apa-apa, ngelelet bareng-bareng. Jagongan ya akeh ngombene, akeh mangan telone timbangane ngomong. Malah ana sing meneng ae wis. Ya ana ya ini meneng ae. Kowe meneng ae kan. Lah ngomong apa ae. Ambek tanggane. Masyaallah. Tanggane iku ndekne ora melok turu ning omahe kono. Tapi tanggane ngedekno omah ndekne melok menek-menek mendhuwur. Ini desa iku elok-menek. Padahal ya mok dikeki sego pencok ambekan teh pahit ngono ae. Elok. Duwe gawe melok rono rene. Melok. Apa Kang sing iso tak bantu? Wis kabeh kok iku lho, karekan menek klopo. Ya. Iso menek klopo, menek napa-apa, njupuk blarak sak piturut. Ndak ada terus sing mbok bayar piroan ndak ada hitungan. Itu ikram jar. Ambek tangga ora ana sekat juga. Guri-guri ku ya iku mau diserang ambekan. Wong kutha terus wong desa rumangsa. Bolak-balik dielek-elek karo wong kutha. Desit. Wis isin sesuwe, maksudnya janji ana sing anu wah duwe sawang. Mulane aku ning ndi nganjurno saiki nek ana sing brengsek-brengsek, kutet. Wong kutha ngono. Dhisik kutet. Kutet biasa wong kutha gak diduga ngono. Jadi mbok goleki apa ajaran ta'awun kerjasama ta'awun ya ning gone desa. Ning kutha ta'awun apa? Kerja bakti ae ngerahno babinsal. Ning gone desa ora usah kesadaran sendiri. Ana kematian wis ora usah mbok kandhani ora usah macam-macam.
wong wedok-wedok nggo tenong dhewe-dhewe mara ning gone sing kesiripan. Ning kutha ngono. Nah itu yang saya khawatiri itu kebalik itu. Yang desa ini karena minder, karena dipoyoki terus, akhirnya dia merasa tidak mempunyai sesuatu yang bagus, terus sedek-sedek mengutang-utangkan diri. Saya nganjurno itu wong desa mlebu kutha. Sebarkan kedesaan ke kutha. Ning kutha. Taklukkan kutha dengan nilai-nilai desa. Mulane Gus Mus itu terkenal ning kutha gara-gara membawa nilai-nilai desa. Padahal ini wong desa, wong kutha. Kene kutha. Tapi mondoke ning desa-desa. Leboyo desa, Lapyak desa. Jadi orang desa itu harus bangga. Karena ajaran-ajaran banyak yang sudah menjadi budaya. Tapi paling sulit membudayakan itu. Membudayakan sesuatu yang baik itu sulit sekali. Itu harus bersama-sama. Harus beramai-ramai. Saiki orang kota mau membudayakan kita, dipameri macam-macam lah. Biyen wadus sekali ngono jegul umbah-umbah ya sabun cap tangan. Nganggo masokan ya sabun cap tangan. Sampune ya sabun cap tangan. Sabun niku wae sing dienggo umbah-umbah ya iku, sing dienggo nggosok awak ya iku, sing dienggo keramas ya iku. Nek kobel malah nganggo merang diku. Bakar ngono kae. Wah, dipameri mbek wong kutha. Iku desa ngono iku. Iki ana sabun tangan dhewe, sabun cair namanya. Baksil-baksil iso ilang. Iki sabun kelek dhewe. Iki sabun rai dhewe. Orang mau dhewe sabun rai untuk woman dhewe, untuk men dhewe. Wong laki-laki dhewe, wedok dhewe. Biyen wedak dempun jenenge. Ya dienggo terus beluk-beluk ngono. Wah, saiki ora trimo. Wedak itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Nggo ngilangi daging dhisik, nggo nglembutno dhisik. Terus ngantek lapis-lapis ngantek gak ketok pipine endi. Wis kaya temblok boko-boko itu. Nah, itu nanti dia tidak awet seperti orang-orang desa dulu. Orang desa dulu tua era karuan isih guyat, raine kene isih kenceng. Saiki lagi umur 50 terus tuyuk-tuyuk raine perot kan. Muta-muta ya. Iku mbiyen iku keplaur wong kutha iku mara ning desa. Ambek nggawa ruji sepeda iku. Wedok-wedok desa nek kepengin rambuté kriting terus diobongno iku terus diwer-wer. Jadi ini salam berjalan itu. Padahal wong desa dikongkon kriting kabeh digawe napa jenenge ngono kae. Wong kutha meluruskan sing kriting-kriting. Indonesia. Ngetutno wong kutha repot wae. Enak Indonesia. Jadi sekali lagi kowe nek ning kutha lah silakan tapi bawa nilai-nilai desa ke kota. Jangan
terus menjadi Blungkon, kutha terus jadi kutha-kutha. Apa nilai kutha itu yang bisa dibanggakan? Apalagi kalau kita pakai standar ajaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ambil apa yang berfaedah untuk kita apa. Tapi sing ora banyak yang berfaedah dari desa. Al-haditsus sadis asyara, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah, saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya ngomong gini ini di mana-mana dan belum ada yang bantah saya. Berarti saya benar. Saya kepengen dibantah orang kota terutama kalau mau membantah saya. Soalnya saya tahu kota karena saya orang kota. Entah saya tahu desa karena saya pernah mondok di desa-desa. Gak bisa ngalah aku pokoknya. Kuno paling lah kota tok ora ngerti desa. Udah ngerti desa tok ora ngerti kota. Aku ngerti dua-duanya. An Abi Hurairah. Foto karo politisi-politisi itu ora iso bodoni aku. Karena aku pernah jadi politisi. Jadi politisi. Dan sukses, tidak hanya politisi abal-abal. Saya pernah jadi anggota MPR, lembaga tertinggi pada waktu itu, Majelis Pemusyawaratan Rakyat, milih presiden pada waktu itu. An Abi Hurairah, dan saya lihat sekian persen yang ada di Dewan itu akeh desa tapi kemutok-mutok. Akhirnya terus jijiki ngono. Sebetulnya yang disitno itu orang kota, orang desa yang berlagak kota itu, desit itu. Kalau orang desa sing asli ora desit asli modern. Sing kuno itu asale desa terus mengkutha-kuthakan diri itu duwe iso tenan primitif. Bangga nek desinan dasasan. Mobilnya minimal Alphard. Omahe AC, mobile AC, tapi kademen. Iku yo aneh. Lah kok masang AC ke lha kok kowe tuku selimut. Itu kan aneh. Lho kok tuku selimut kademen. Kenapa kadem? AC ini. Nah, AC ini siapa? Ya aku tuku. Lho kok tuku AC kok wedi kademen iki? Kan aneh. Soalnya aku pengen jas-jasan. Bareng jas-jasan sumuk. Jadi aku pasang AC. Bareng arep turu kademen aku. Jadi tuku selimut. Iku orang genah kabeh iki mesti. Asline desa mesti. Desa iku adem cek panas, blodor ora apa-apa. Kalau memang di negara di daerah tropis. Wong di daerah tropis jas-jasan dasinan barang apa? Niru wong kota maksudnya. Mengutak-utakan sendiri. Itu kebodohmu itu loh. Yang jas-jasan pakai dasi itu daerah-daerah yang punya 4 musim. Ketika musim dingin, ini tidak bisa terbuka. Kalau dingin itu sini bisa sakit. Harus ditaleni, ditutup rapat. Dan ini panasnya kayak ini wong tropis, tidak pernah ada musim dingin. Paling rendeng kalau ketika rendeng saja, hujan pun tidak sampai dingin seperti musim dingin di sana. Nah kok nggak hujan? Malah kadang-kadang orang kadem langsung, aku jas. Malah
diresmekno sebagai pakaian apa lengkap PLS pakaian resmi lengkap. Undangan rapat itu biyen paling sengit aku nek undangan. Dan saya jarang sekali mengikuti aturan itu. Karena ya kok aku wong kutha soalnya. Aku wong kutha ngerti nek di sini ini daerah panas, Rembang ini kota kemarau, udan arang-arang, jajasan desinan, jadi nganten tok ae, nyileh, jadi nganten nyileh, wis nyileh sumuk sisan. Iku yang desa, masalah gua kaya wong kutha, ya ilaha illallah. Jadi nganten nilai jas, nilai dasi. Bareng dasinan ora iso nguculi dasine, kapok kowe. Biyen ngene iki ana anggota DPRD kon desa-desa iku walene jarene kon marai dasinan. Nah aku pinter dasinan wong pancen aku tahu ning luar negeri. Yang pirang tahun. Wayang sedih mesti nganggo dasi. Niki iki berasal dasinan kok apa? Bareng meh dilantik anggota-anggota dewan. Anggota dewan nang kono sing kon desa-desa. Pancur kon gunem bareng. Oh ini masyaallah golek desi kon ngajari desinan. Bareng wis bar pelantikan sing goleki aku. Ngopo wis bar bareng. Niki nyopote sepundi. Mulane ta desa ya desa kok ora usah ngutang-ngutang. Lah kok alasannya kan mesti menyesuaikan. Mbok kono sing kon menyesuaikan kita. Kenapa harus kita yang menyesuaikan mereka? Emangnya baik mana gitu loh. Terus sekarang diuji baik mana. Nek baik punya kamu, aku tak meluk kamu. Kasih coba argumentasi. Kenapa kita harus dasinan dan jajasan? Apakah itu pakaian kebangsaan kita? Pakaian nasional kita? Atau pakaian daerah kita? Nah, itu pakaiannya londo. Kenapa kita masih pakaian londo? Wong kita sudah merdeka dari londo. Kita itu aneh, pimpinannya aneh kabeh. Itu negara-negara yang kecil saja kayak di Afrika itu dengan bangga pakaian nasionalnya. Wong ngarani gedodoran ya itu pakaian nasional. Itu Saudi Arabia ini pakaiannya kadut. Kadut itu yang kuning-kuning di luar itu. Nang Indonesia malah niru. Nek arep ngimami nganggo kadut itu. Itu pakaian kadut dulu ketika Saud itu masih jadi pemberontak di alas-alas itu di padang pasir belum menang dengan pemerintah. Itu pakai itu, pakaiannya itu. Bareng menang terus itu ditakbiskan sebagai pakaian nasional. Tapi bangga mereka meskipun yo angel kabeh kan ketoke ana ngempit kene kan. Tapi itu dia bangga dengan nasionalisme mereka. Orang barat juga begitu, desinan jasasan pakaian mereka. Orang Ghana, orang Yaman, orang mana-mana. Indonesia tok, Indonesia. Indonesia ini enggak punya kebanggaan diri. Minderwaardig, kompleks, itu rendah diri. Nek gak ngono, gak maju, nek gak kaya londo. Itu jijik. Iya itu bolak-balik tak kritik bareng ya Syekh ora mendul. Bangga gitu loh, bangga. Dan saya enggak mau
ana keluarga duwe nganten, dadi nganten kabeh famili kon pakai jas. Aku ora jas-jasan dhewe. Wong ketemu mesti iki ora seragam dhewe mesti ngono. Soalnya seniman, padahal gak soal seniman. Soal aku mempertahankan pakaian nasional, pakaian batik, terus pakaian batik. Ana dalil, ana. Dalilnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pakai jubah, pakai serban, itu pakaian daerahnya itu. Kalau di sini pakaian daerah kita ya pakai sarung, pakai batik itu ketunan ireng. Jadi kalau pakaian batik sarungan itu itbak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pakaian daerah, kita pakaian daerah. Nek wong kene nganggo pakaiane Kanjeng Nabi, pakaian daerah Arab ya lucu. Malah diarani nganggo daster bareng mbek wong kene. Ya Allah, ngono iki ya bangga ya. Al hadis asal wallahu a'lam.